Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera buat teman-teman semua. Halo teman-teman pencinta ikan hias, khususnya ikan jenis Channa Maru Hyodes ya, atau lebih dikenal dengan Channa Maru. Di sini hari ini kita akan coba ngomongin tentang Red Maru, khususnya lokality Red Maru Pangkalan Bun ya teman-teman. Kita akan ngobrolin santai di sini. So buat teman-teman yang mungkin pengen lebih mengenal atau lebih tahu tentang Channa Red Maru Pangkalan Bun, ikutin aja, tonton aja videonya sampai selesai ya. Thanks. Well, kita mulai aja teman-teman ya. Red Maru Pangkalan Bun itu di habitat aslinya itu bisa ditemui di perairan gambut, sama aja sih kayak di daerah-daerah lain ya, di Kalteng kayak di Barito, di Sampit, Seruyan dan lain-lain. Perlu diketahui nggak semua di kabupaten di Kalimantan Tengah itu yang ada ikan Channa Marunya ya teman-teman. Jadi hanya beberapa kabupaten dari 13 kabupaten satu ibu kota provinsi itu yang ada ikan Channa Marunya. Nggak semua. Jadi ada beberapa kabupaten aja yang seperti Barito, Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun. Kota Waringin Barat itu ibu kotanya Pangkalan Bun ya teman-teman. Kemudian Kota Waringin Timur itu ibu kotanya Sampit, ada Katingan, kemudian ada Seruyan. Jadi nggak semua kabupaten di Kalimantan Tengah itu ada ikan Channa Marunya. Nah, jadi kenapa ada pernah juga sih teman-teman di luar pulau Kalimantan khususnya ya yang pernah bilang kalau ikan Channa Maru itu di Kalimantan gampang ditemuinya, ikan konsumsi. Iya bener, dulu ikan ini kan konsumsi teman-teman. Cuma dia beda, maksudnya beda. Dia nggak sebanyak ikan-ikan jenis kayak gabus, Channa bancanensis, Channa lucius, pluro atau micropeltes ya, atau toman. Jadi Channa Maru ini dia ada tempat-tempatnya tersendiri, ada sungai-sungainya sendiri ya. Jadi nggak sebanyak ikan gabus yang di parit-parit depan rumah aja ada gitu, enggak. Jadi tempat dia habitat aslinya itu kalau dari kota Pangkalan Bun sendiri itu lumayan jauh. Jadi ya bisa dibilang agak langka lah ikan ini sebenarnya. Bahkan di Pangkalan Bun sendiri ikan ini sudah susah ya teman-teman, apalagi udah sejak booming para penghobi ikan hias jenis Channa. Jadi ikan Channa Maru sendiri di Pangkalan Bun juga susah banget. Itu yang bikin harganya ya lumayan mahal gitu. Oke. Nah gini teman-teman, jadi ada teman-teman kita yang di luar pulau di Jawa gitu ya, yang pernah beli ikan Red Maru Pangkalan Bun khususnya yang baby. Banyak dari mereka yang menanyakan, bang, kalau ikan Red Maru Pangkalan Bun baby itu gedenya kira-kira semuanya bagus enggak ya? Kalau kita beli Red Maru Pangkalan Bun baby misalnya, apakah pasti gedenya itu berkualitas? Jawabannya enggak teman-teman, karena belum tentu gitu loh. Karena ada faktor-faktor yang pengaruhi. Jadi berkualitas enggaknya ikan itu bukan dari lokalitinya teman-teman ya, mau dia dari Barito, dari Sampit, dari Pangkalan Bun, dari Seruyan. Kalau kita beli babynya, gedenya, ekspektasi kita itu bakal bagus, enggak, belum tentu. Jadi ikan itu yang paling mempengaruhi itu adalah gen bawaan indukan teman-teman. Jadi kalau misalnya indukannya berkualitas, anak-anaknya pasti, nggak semua dari anak-anaknya itu bakal berkualitas. Jadi tapi bisa dibilang 70 atau 80% anak-anaknya pasti akan menurun dari kualitas indukannya.
gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya memang kualitas ikannya kita, dilemanya itu kalau beli baby kita kan nggak pernah tahu ya indukannya seperti apa. Jadi kalau mau kita ngeprogres, kalau memang bawaan dari gen ikan itu sendiri dibilang ikan kelas B atau kelas C, kita nggak bakal bisa menjadikan ikan itu berkualitas menjadi grade A. Itu dilemanya kalau teman-teman beli baby ya, khususnya red pangkalan bun. Nah di sini kita ngomongin red pangkalan bun aja. Well, oke. Jadi untuk bahasan baby nanti kita bikinin videonya sendiri ya. Kita bakal bikin video yang bisa yang apa ngejelasin bedanya baby yang berkualitas yang bisa dibilang grade A lah, sama yang grade B, sama yang grade C atau yang biasa. Ntar kita bikin videonya sendiri teman-teman. Kita bahas. Jujur, kalau untuk memprogres baby sendiri, saya dari 2017 ya bukan menggeluti juga sih, keep hobi sama ikan jenis ini dari 2017 itu. Bahkan masih banyak hal-hal yang saya sendiri masih kadang bertanya-tanya teman-teman, bingung juga sama ya, kita nggak bisa ngalahin alam ya untuk progresan itu sendiri. Nggak ada orang yang bisa menyamain gimana bentukan alam dalam mengolah membuat ikan itu jadi berkualitas gitu ya. Walaupun pada dasarnya berkualitas enggaknya ikan itu memang dari keturunannya, dari gen bawaannya. Jadi kalau indukannya memang berkualitas, otomatis anaknya pasti juga akan berkualitas. Walaupun itu nggak semua, dari 100 anaknya itu nggak mungkin 100 semua itu berkualitas teman-teman. Jadi kemungkinan beberapa persen ada yang memang turun dari indukannya menjadi ikan yang berkualitas, tapi ada juga yang menjadi ikan-ikan yang biasa-biasa aja gitu loh teman-teman. Nantilah di video-video selanjutnya kita bahas ya buat babyannya. Red Maru Pangkalan Bun, yang jumbo ya. Ada yang pernah teman yang minta cariin, beli. Begitu sampai di Jawa dia nanya, "Bang, ini kok ikannya nggak merah bang ya?" Jadi gini teman-teman, nggak semua ikan yang masuk kategori Red Maru, khususnya Pangkalan Bun ya, itu merah. Walaupun ikan itu dikategorikan masuknya ke jenis red dia, tapi kok begitu nyampe sana mereka bingung, "Bang, ini masuknya red tapi kok ikannya larinya lebih ke warna kuning atau oranye gitu ya." Jadi teman-teman, di habitat aslinya pun sepengetahuan saya yang langsung bertemu sama langsung mendatangi nelayan, pengepul atau orang-orang yang terjun langsung ke lokasi, itu emang nggak semua jenis cana Red Maru Pangkalan Bun itu merah teman-teman. Jadi saya sendiri kurang paham ya, memang ada jenis-jenisnya juga mungkin ya. Ada kalau berdasarkan apa yang dikasih tahu sama nelayan yang menangkap itu, memang nggak semua jenis Red Maru itu merah teman-teman, khususnya yang Pangkalan Bun ya. Dia ada yang lebih ke oranye, ada yang kuning, bahkan bisa dikatakan bulu teman-teman. Tapi ada tapinya. Tapi kalau untuk bunga, jenis yang full bunga, jenis yang bunganya banyak banget gitu ya, dia kadang nggak gini loh teman-teman. Ada ikan itu yang warnanya biasa-biasa aja, tapi full bunga. Ada yang memang merah, bunganya tapi sedikit. Gitu loh teman-teman kalau untuk Red Maru Pangkalan Bun. Jadi nggak semua jenis Red Maru Pangkalan Bun itu bakal banyak bunga, bakal merah warnanya, enggak. Itu enggak. Jadi ada beberapa ikan yang pernah saya ambil dari nelayan itu, dia warnanya nggak dominan sih, tapi karena saya senang lihat bunganya gitu,
jadi bunganya lebih banyak. Tapi bukan berarti ikan yang warnanya buluk bunganya lebih banyak ya untuk red Pangkalan Bun, enggak. Maksudnya di beberapa kasus, di beberapa ikan yang saya temuin itu enggak semuanya yang merah itu banyak bunganya teman-teman. Jadi kadang warnanya cenderung ke kuning, ke oranye, tapi bunganya full dari kepala sampai ekor. Nah, seperti beberapa yang saya display ini ya, ini sebagian ikan punya saya sendiri, sebagian lagi ada juga punya teman ya yang saya pajang di sini. Nah, nanti di next video kita akan coba melihat habitat aslinya red maru Pangkalan Bun itu gimana gitu, gimana tempat para nelayan itu menangkapnya, gimana suasananya tempat mereka menangkap ikan itu sendiri. Nantilah di next video saya janji bakal ngasih lihat buat teman-teman.